Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yuk. Jihad yuk. Jihad Jihad Manullah. pantang Berjuang barakallah. Barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddirul aqdar musarriful umur qawwirul laila 'alan nahar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana amma ba'd. Yang mulia kepada guru-guru kita, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan dalam Kabinet Sab'ata Asyar, dan tidak lupa kepada saudara-saudariku tercinta jamaah Iwamid On Air dimanapun Anda berada, yang di Taiwan maupun yang sudah di kampung halaman, yang di Indonesia maupun yang masih di bumi Formosa. Semuanya semoga oleh Allah senantiasa diberikan selalu teguhnya iman dan Islam, kesehatan zahir batin, panjang umur, diberikan selalu keberkahan dalam segala aspek kehidupan, dan segalanya dimudahkan bil istiqomah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, besar syukur kita kepada Allah, memujinya dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi yang penuh berkah di bulan Ramadan Karim, kita semuanya bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Dan sebelum kita kaji, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya. Yang punya silahkan dibuka halaman 259 dalam kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemarin kita membahas tentang zikir ketika masuk pasar atau masuk pertokoan. Sekarang kita akan membahas bab baru, yaitu bab istihbabi qaulil insan liman tazawwaja tazawwujan mustahabban. Bab disunahkannya mengucapkan sesuatu atau ucapan kebenaran, ucapan tepat seperti itu kepada orang yang baru menikah. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahih Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Jabir, sahabat Jabir ini baru saja menikah. Ditanya oleh Rasulullah, kala ngendika, nyuwun pirsa limaring ingsun sinten Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepadaku, tazawwajta ya Jabir? Tazawwajta ana to nembe rabi sapa sira ya Jabir, he Jabir? Apakah kamu baru saja menikah ta Jabir? Qultu, aku pun menjawab, naam, nggih Kanjeng Nabi, ya kula nembe nikah. Nah,
Jabir niku sahabat Kanjeng Rasul yang rumahnya agak jauh dengan Rasul. Makanya beliau menikah dalam akadnya tidak mengundang Rasulullah karena jauh. Tidak mengundang Rasulullah karena jauh. Akhirnya Rasulullah tahu dengan kabar itu. Ditanyalah Jabir, apakah kamu baru saja menikah? Nggih, Kanjeng Nabi. Nembe mawon. Nembe seminggu. Nembe 1 Jumat, Kanjeng Nabi. Oh, lah bojomu rondo apa perawan? Lalu Rasulullah bertanya, Bikron amsaiban ya Jabir? Istrimu masih perawan apa sudah janda wahai Jabir? Lalu Jabir menjawab, Saiban ya Rasulullah. Saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Hidup janda ini. Jadi sahabatnya Rasulullah memilih janda. Jabir itu masih perjaka loh ini. Jabir itu masih perjaka. Menikah dengan janda. Lah bojomu rondo apa perawan toh Jabir? Nah, Kanjeng Nabi rondo. Saiban ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan agak guyonan gitu loh. Rasulullah biasanya wong nikah diguyon-guyoni ngeten iki ta. Lalu Rasulullah bercanda-canda dengan Jabir. Fahala jariyatan tulaibu hawa tulaibuka. Dunia apa? Kok ndak rabi perawan dan iso guyon-guyon. Kenapa kamu tidak rabi yang tidak menikah yang masih cewek sehingga kamu bisa bercanda-canda? Lalu Jabir menjawab, ngeten lho Kanjeng Nabi. Kultu jawab sinten ingsun. Aku jawab diguyoni Kanjeng Nabi ngoten niku jawab. Kanjeng Nabi guyoni, fahala jariyatan tunaibuka wa tulaibu. Kenapa kamu tidak menikah dengan yang masih cewek, yang masih perawan, sehingga kamu bisa bercanda-canda? Kanjeng Nabi menyandai Jabir, geledek Jabir. Karena asik orangnya Rasulullah itu. Lalu Jabir menjawab begini, Kultu ngeten Kanjeng Rasul. Inna Abdallahi teman setuhuni Abdullah, yakni abahu. Jabir itu punya ayah, namanya Abdullah. Dan Jabir itu anak yang pertama. Jabir itu anak pertama, masih perjaka, menikah dengan seorang janda. Seorang janda. Nah, ayahnya Jabir bernama Abdullah itu punya anak sebanyak 7. Jadi Jabir itu masih punya adik berapa berarti Bu? Kalau bapaknya Jabir itu punya anak sebanyak 7, berarti Jabir punya adik sebanyak 6. Nah, jadi punya adik 6 yang masih kecil-kecil. Itu loh ceritanya. Nah, 6 ini ibunya sudah meninggal. Kemudian disusul oleh bapaknya Abdullah, meninggal. Makanya Jabir memutuskan menikah dengan janda. Apa yang dimaksudkan Jabir kok menikah dengan janda? Begini, wa inni karihtu, wa inni lan temen setune ingsun iku karihtu. Nah, sengit sapa ingsun an aji uhunna ing yen to nekaake sapa ingsun ing sabaan ing banat bimislihinna kelawan sepadane banat. Lah Jabir niku duwe adik sebanyak 6, itu perempuan semuanya. Perempuan semuanya. Masih muda-muda. Ya jenenge isi cewek-cewek kecil-kecil, maksudnya masih remaja. Jadi Kanjeng Rasul, saya itu tidak pengen kalau Rabi nanti cewek, masih cewek, saya tidak pengen satu keluarga saya itu semuanya perempuan yang masih muda-muda semuanya. Saya tidak pengen. Wa ahbabtu an aji'a bi imra'atin takumu alaihinna. Saya pengen istri saya itu wanita yang lebih dewasa dari adik-adik saya. Sehingga apa? Sehingga bisa mendidik mereka wa tuslihuhunna
dan bisa memperbaiki akhlaknya, menjadi contoh kepada adik-adik saya. Oh, alah gitu. Lalu Rasulullah menjawab, asabta. Oh, kamu benar Jabir, kamu benar. Jadi rabi rondo ya iso bener bareng lho Bu Angge. Nah, seperti itu. Makanya Rasulullah sendiri juga perjaka menikah dengan janda, masih 25 menikah dengan janda umur 40. Ya enggak apa-apa. Yang penting imannya baik, ahli ibadah seperti itu. Jadi tanggung jawab. Seperti halnya Jabir. Jabir itu perjaka menikah dengan janda karena punya adik-adik sebanyak 6 yang semuanya adalah remaja atau cewek-cewek, sehingga Jabir tidak mau kalau nanti menikah yang masih cewek, sehingga terkumpullah keluarganya itu cewek semuanya masih muda, yang nggak ada yang dibuat panutan dan tidak ada yang bisa mendidiknya. Nah ternyata seperti itu oleh Rasulullah diberikan ucapan asabta, benar kamu Jabir, kamu tepat, keputusanmu itu benar. Nah, seperti itu. Jadi menikah itu bukan hal masalah janda atau perawan, masalahnya itu adalah membina keluarga itu tadi. Tidak masalah janda ya silahkan, perawan silahkan. Jadi tidak ada harus perawan, harus janda, tidak ada. Yang penting semuanya bisa saling mengerti dalam membingkai dan membina rumah tangga menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku, jamaah ibadah online tercinta, rahimakumullah. Babu mayakulu idza nadara fil mir'ah. Bab zikir yang diucapkan seseorang ketika melihat gambar di cermin. Jadi ketika kita melihat cermin, melihat gambar di cermin itu apa yang harus diucapkan? Rawainang riwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Sunni ngan Ali radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Anna nabiyya teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Kanjeng Nabi kuwi idana dzara rikalane ningali sinten Kanjeng Nabi fil mir'ati ing dalem kaca kemilon. Kala mongko ngendika, mongko zikir sinten Kanjeng Nabi, alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Rasulullah itu kalau beliau menghadap kaca untuk melihat gambar gitu, maka beliau mengucapkan zikir alhamdulillah Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti halnya Engkau memperindah wajahku atau memperindah kejadian atau bentukku, maka perindah pula akhlakku. Seperti itu. Rawainahu fihi min riwayat Ibni Abbas. Dari riwayat Ibnu Abbas. Wa rawainahu fihi min riwayat Anas. Kemudian dari riwayat Anas, kalau ini tadi riwayat Ibnu Abbas, alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu riwayat Ibnu Abbas. Kalau riwayat Anas gimana? Karena Rasulullah idza nadara wajhahu fil mir'ah, ketika Rasulullah melihat wajahnya pada sebuah kaca, Rasulullah berzikir alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi fahasinha wa ja'alani minal muslimin. Ini dari riwayat Anas. Jadi Rasulullah setiap beliau ngaca itu pernah berdoa alhamdulillah Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Beliau juga pernah berdoa alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi fahasanha wa ja'alani minal muslimin, juga pernah seperti itu.
Alhamdulillah, zat yang telah menjadikan aku, yang telah menjadikan aku, maka menjadikan aku tegak. Wa karrama surata wajhi, telah memuliakan bentuk wajahku dan kebaikannya, dan menjadikan aku golongan orang-orang muslim. Babu mayakulu indal hijamah, bab zikir yang diucapkan seseorang ketika melakukan hijamah. Apa itu hijamah? Itu hijamah itu dalam bahasa Jawa namanya cantuk. Apa itu yo? Mengeluarkan darah kotor itu loh. Ya hijamah, cantuk dalam bahasa Jawa. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Sunni. Dan Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi indal hijamah kanat manfaatu hijamatihi. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hijamah, ketika bekam, jadi ketika bekam itu kok membaca ayat kursi, kanat manfaatu hijamatihi, maka cantuknya atau bekamnya itu bermanfaat. Jadi bagi yang bekam, ketika bekam, pas waktu bekam, man qara'a ayatal kursi indal hijamah, ketika darah itu proses dikeluarkan pada waktu bekam, maka doanya adalah membaca ayat kursi. Jadi bagi ahli bekam tolong diingatkan, siapapun yang melakukan bekam maka disunnahkan membaca ayat kursi. Babu mayakulu ida tonnat udunuhu. Bab zikir yang diucapkan seseorang ketika telinganya berdenging. Jamaah kan sering kan telinganya tiba-tiba nging gitu kan. Nah, itu apa yang harus diucapkan zikirnya? Apa yang harus dibaca? Ini, dengarkan ini. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Nabi Rafi' radhiyallahu anhu maula Rasulillah SAW qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tannat narikalane benging apa udunu ahadikum kupinge salah siji ro kabeh faliyat kurni mongko becik ilinga sapa ahad ing ingsun, ingatlah kepada wal yusalli lan becik maca selawat sapa ahad alayya ing atase ingsun wal yakulan becik ngucap sapa ahad zakarallahu bi khairin man zakaroni, semoga Allah memberikan kebaikan orang yang mengingat aku. Jadi kalau telinga kita berdenging maka ingatlah Rasulullah. Dalam keterangan dari guru saya, orang itu kalau telinganya berdenging itu lagi diingat oleh Rasulullah. Makanya ketika telinga salah satu dari kalian berdenging, maka ingatlah kalian semua kepadaku. Falyadkurni, ingatlah kamu kepadaku. Ingat Rasulullah. Setelah itu apa? Wal yusalli alayya, baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wal yakul dzakarallahu bi khairin man dzakarani. Semoga Allah memberikan kebaikan orang-orang yang mengingat aku. Mungkin ada orang sing apa jenenge ngomong ning jenengan, ning kono ngomong ning apike jenengan, ngomong ning apike lho maksudnya. Tuh, jadi kalau telinga berdenging itu tandanya Rasulullah atau orang-orang yang baik sedang membicarakan Anda. Maka ingatlah Rasulullah dengan bersalawat, kemudian doakan siapapun yang menuturkan Anda, yang mengingat Anda dengan doa dzakarallahu bi khairin man dzakara. Atau dalam riwayat lain dzakarallahu man dzakarani bi khair, dibalik itu juga boleh dzakarallahu bi khair man dzakarani. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang yang mengingat aku.
Kemudian kita lanjut babu mayakuluhu idza khadarat rijluhu. Bab tentang zikir yang diucapkan seseorang ketika kakinya kram. Kalau kakinya kram, gimana itu zikirnya? Waina fi kitabi bin Sunni dan Hasim bin Hanas qala kunna ono sapa ingsun iku inda Abdullah bin Umar. Ada di dekatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fakhadirat rijluhu, lalu kakinya tiba-tiba kram. Faqala lahu rajulun, lalu ada salah satu sahabat yang mengatakan kepada Ibnu Umar, Udkur ahabban nasi ilaika. Udkur nutura sapa sira ahabban nasi ing luweh dinasihane menungso ilaika maring sira. Faqala mongko ngendika Ibnu Umar, ya Muhammad. Ya Muhammad. Coba sebutkan manusia yang paling kamu cintai. Maksudnya apa? Ahabun nas ilaika iki maksudnya disuruh menuturkan nama Nabi Muhammad gitu loh maksudnya. Lalu Ibnu Umar mengucapkan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'anna manusita min aiqalin. Maka kok langsung hilang. kayak langsung pas gitu, hilang seperti itu. Ketika mengucapkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi ketika kaki itu tiba-tiba kram, Abdullah bin Umar ini diperintah oleh sahabatnya, coba kamu sebut nama manusia yang paling dicintai. Siapa? Ya Rasulullah. Manusia yang paling dicintai siapa? Bukan Rasulullah. Akhirnya beliau mengucapkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung sembuh kramnya. Wa rawayna lan grataga sapa ingsun fihi, dan Mujahid orang ngendika sinten Mujahid, khudirat rijlu rajulin nginda Ibnu Abbas. Ada salah satu kakinya sahabat yang kram di dekatnya Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, udkur ahabban nasi ilaika, faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Ayo sebutkan nama manusia yang paling dicintai. Muhammad. Wadahaba khadratuhu, maka kramnya langsung sembuh. Wa rawayna fi Ibrahim ngan Munzir al-Khazami. Wa sahahu kana ahlul Madinah yu'jibuna min husni baiti Abil Atahiyah. Wa tahaddatsu fi ba'dil ahabin rijluhu fa illam yakul ya atabu lam yahadaru. Jadi orang-orang Madinah itu kalau kram itu langsung Muhammad, ya Muhammad, langsung sembuh kramnya. Seperti itu. Babu jawasi du'ail insan ala man zalamal muslimin aw zalamuhu wahdah. Bab tentang diperbolehkan mendoakan seseorang yang di situ menzalimi orang Islam atau orang itu menzalimi salah satu dari muslimin. I'lam anna hadal bab wasi'atun jiddan. Bab ini sangat luas pembahasannya. Ketahuilah jamaah, sesungguhnya bab ini sangat luas pembahasannya. Wa qad tadhahara ala jawazihi nususul kitabi wa sunnah wa af'alu salafil ummah wa khalafaha. Dan terkadang pembahasan ini juga dibahas oleh nas-nas kitab, hadis, perbuatan-perbuatan para ulama-ulama terdahulu. Waqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala fi mawadi'a katsiratin ma'lumatin minal Qur'anil anbiya shalawatullahi wasallamu alaihim bidu'aihim alal kufar. Dan ini juga Allah subhanahu wa ta'ala pernah menuturkan di dalam Al-Quran tentang kisah para nabi serta doanya para nabi kepada orang-orang kafir. Rawayna fi sahihil Bukhari wal Muslim. Dan Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anan nabiyya teman setuhune Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi yaumal ahzab, di hari perang Ahzab. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna 'anis salatil wusta. Semoga Allah memenuhi kuburnya dan rumah-rumahnya dengan api neraka seperti halnya mereka telah
mengganggu atau mengganggu dalam sholat kita. Mereka itu mengganggu sholat kita. Semoga mereka di rumahnya, kuburnya dipenuhi dengan neraka. Seperti itu Rasulullah pernah mendoakan orang kafir seperti itu. Seperti sekarang, itu si pasukannya setan Yahoo itu, Israel itu, semoga dipenuhi neraka itu semuanya. Dihujani rodal ribuan oleh Iran itu. Seperti itu. Orang Palestina salahnya apa? Dibantai habis-habisan. Semoga itu semuanya dipenuhi dengan api neraka. Wa rawaina fi sahihi min turukin annahu da'a 'ala alladzina qatalul Qur'an. Qatalul Qura. Jadi ketika Rasulullah itu mendengar berita bahwa sahabat-sahabatnya yang hafal Quran itu dibunuh, Rasulullah berdoa seperti ini. Adamal doa alaihim syahran yakul. Rasulullah selama sebulan mendoakan Allahumma la'an ri'lan wa dhaqwan wa usayyah. Ya Allah, semoga engkau melaknati ri'lan, dhaqwan dan usayyah. Dan seperti itu. Ya Allah, sama laknati kelompok ri'lan, dhaqwan, usayyah. Kalau sekarang begini, ya Allah laknati itu Israel, laknati itu Donald Trump Amerika itu. Seperti itu. Kalau sekarang seperti itu kalau sekarang. Apa? Tidak ada salahnya tiba-tiba waktu itu. Manusia terlaknat. Wa rawaina lan berita ke sapa ingsun fi sahihima Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi hadis tawil min kisati Abi Jahal hina wasa'u salal juzur. Jadi hadis ini panjang sekali dari kisahnya Abu Jahal dan yang telah meletakkan wadah untuk wadah untuk itu loh, makan onta itu loh. Ala zuhrin Nabi ing ngatasé boyoke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku salat penak-penak yang Abu Jahal malah dibeleki adae nggih makani unta iku. Wah, kebat tenan Abu Jahal iku kok. Wada'a alaihim lalu Rasulullah mendoakan Abu Jahal dan teman-temannya. Wa kana idza da'a salasan tsumma qala lalu Rasulullah mendoakan sebanyak 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy salasa marat. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Abu Jahal, semoga-moga awakmu dihajar wong Quraisy. Semoga awakmu dihajar wong Quraisy. Maka lalu Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal wa Utbah wa Ibnu Rabi'ah. Terus muga-muga awakmu sila kok dihajar wong Abu Jahal wa Utbah wa Ibnu Rabi'ah niku. Kanjeng Nabi penak-penak salat malah dibeleki apa jenenge wadah nggih pakan unta. Ya Allah. Nanti kalau jenengan sudah ke Mekah, jadi rumahnya Rasulullah dengan Abu Jahal itu bersebelahan. Cuma terpisah oleh jalan. Makanya besok kalau jenengan sudah ke Mekah Masjidil Haram, di situ ada tempat tahallul, selesai melaksanakan ibadah umrah, di situ tahallul, jenengan jalan sedikit. Di sebelah Masjidil Haram itu ada lantai putih di pagar hijau, itu dulu rumahnya Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah di situ. Terus terpisah oleh jalan, di situ ada WC, tempat toilet terbesar di Masjidil Haram. Itu rumahnya Abu Jahal, sekarang dijadikan toilet. Gitu. Jadi memang tetanggaan gitu. Jam itu Abu Jahal. Wa rawaina fi sahih mangan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, Rasul juga pernah berdoa, Allahumma sdud wat'ataka ala mudhar. Ya Allah, semoga engkau berikan alasan yang
sangat menyakitkan kepada ahli Mudhar. Ahli Mudhar ini kelompok yang memusuhi Rasulullah dengan para sahabat ketika beribadah. Allahumma ja'alha alaihim sinina kasinini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun untuk Mudhar ini tahun-tahun kemelaratan, tahun-tahun krisis seperti halnya tahun-tahun krisisnya pada saat Nabi Yusuf. Krisisnya Nabi Yusuf itu 7 tahun krisis. Biar mereka, para Israel itu, para Amerika mengalami krisis 7 tahun, biar tahu mereka bagaimana penderitaan Muslim Palestina ini. Dasar biadab itu. Warawayna fi sahih Muslim dengan Salamah bil Aqwa radhiyallahu anhu ana rajulan akala bisimalihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang laki-laki sahabat sedang makan menggunakan tangan kiri di dekat Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Kul biyaminik." Mas, sampean ki lek mam tangan kanan, aja tangan kiri ngono. Makanlah dengan tangan kananmu. Lalu laki-laki itu menjawab, "La astati'u ya Rasul." Mboten saged kula mam kalih tangan kanan. Lalu Rasulullah menjawab, "Oh, diomongi kok malah bantah. La astata', apakah kamu tidak mampu makan dengan tangan kanan? Ma mana'ahu ilal kibr." Bukannya kamu tidak mampu, tapi kamu sombong, diingatkan malah bantah. Lalu Rasulullah bersabda, "Wa ma rafa'a ila fihi." Ya wes, kalau kamu mengatakan kamu tidak mampu makan dengan tangan kanan, ya sudah, tidak mampu. Akhirnya tangan kanannya laki-laki tadi betul-betul tidak bisa digerakkan. Dia tidak mampu makan dengan tangan kanan. Tangannya tidak bisa digerakkan. Salahnya sendiri. Diingatkan Rasulullah malah bantah. Tadi. Kudu ngucap sapa ingsun, hadar rajulu huwa Busr. Laki-laki itu bernama Busr. Bitamil ba wa bisinal muhmalah. Busr. Namanya Busr ibnu Ra'i Amir. Jadi tiba-tiba tangan kanannya tidak bisa digerakkan beneran. Ya akhirnya sesuai dengan omongannya dewe. Sesuai dengan omongannya dewe. Warawayna fi sahih Bukhari Muslim dengan Jabir bin Samurah. Kala ngendika sinten Jabir bin Samurah. Syaka ahlul Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila Umar. Nah, ahli Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas itu sedang lapor kepada Umar. Fa'azalahu wastamala alaihim wa dzakara al-hadis ila anqala arsala mahu Umar rijalan aw rajulan ilal Kufah yas'aluhu anhu falam yada' masjidan ila sa'ala anhu wa yasnuna ma'rufa hatta dakhala al-masjid li Bani Abbas. Faqama rajul minhum yuqalu lahu Usamah yukni Abu Sa'adah. Faqala amma idza stanata fa inna Sa'ida ala yasira bisyariyah wa lam yaqif bisawiyah wa la ya'dilu bil qadiyah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini lapor atau curhat kepada Sayyidina Umar. Karena ada utusan dari orang-orang Kufah itu bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang meninggalkan masjid dan sebagainya. Terus pokoknya bingung lah Sa'ad bin Abi Waqqas ini bingung. Ini orang-orang itu tidak mau ke masjid, begini dan sebagainya. Lalu Sa'ad berkata, "Amma wallahi la'adu anna bisalatin Allahumma in kana abduka hada kadiban Omaria'an wa sub'atan fa'adil umrah." Lalu Sa'ad berkata, "Demi Allah, aku akan berdoa beneran. Aku akan berdoa dengan 3 kali. Allahumma ya Allah, in kana abduka." Ya Allah, kalau hambamu ini yang bernama Usamah ini kadziban, dia itu pembohong. Omaria'an hada riya'an wa sum'atan fa'adil umrah. Kalau Usamah ini bohong, tujuannya untuk hanya sekedar riya atau pingin punya nama, maka panjangkan umurnya, tetapi wa'adil faqrohu, tetapi panjangkan pula melaratnya atau fakirnya. Berikan umur panjang, tapi selalu diberikan kemiskinan, kefakiran.
Siapa ya enak penak itu. Umurnya dawa tapi melarat terus kan ya tidak enak. Wa arid hulil fitan, dan berikanlah ujian-ujian terus. Kalau memang di situ Usama ini apa namanya memusuhi orang-orang yang masuk masjid. Wa kana ba'da dzalika yaqul Syekhu Maftun asobatni dakwatu Sa'id. Lalu Usamah berkata, ya Allah, benar, umurku sampai tua terus dapat ujian dan hidupku juga melarat karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya beneran. Makanya dadi wong ojo sak karepe dhewe. Dongakne elek ben kapok pisan. Diomongi kok nambar ngelek-ngelek. Wong enek wong yang masjid kok malah dirusui. Oleh Abdul Malik bin Umar Ar-Rawi dan Jabir bin Samurah fa'ara'aituhu ba'da dzalika qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kabir. Aku betul-betul melihat Usamah itu, ya Allah, alisnya itu sampai putih, sampai apa namanya tua beneran, umur sampai tua. Wa innahu la yata'arradu li jawari fi turuqi wa ghamirahuna. Jadi sampai ya Allah, kasihan tetangga itu semuanya kasih sudah tua, hidupnya melarat. Cuma berada di pinggir jalan, yo alah jadi gelandangan posak nih. Nah, salah ide kok. Warawayna fi sahihi mangan Urwah bin Zubair anna Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma khasamathu Arwa binti Aus. Di Sa'id bin Zaid itu apa namanya dikata-katai oleh Arwa binti Aus. Fakila Aus ila Marwan bin Hakam wa da'at annahu akhadha syai'an min ardiha. Doakan aja semoga di apa namanya tanahnya itu semoga mendapatkan burukan itu. Faqala Sa'id radhiyallahu anhu, ana kuntu akhidu syai'an min ardiha ba'dalladzi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma sami'tu min Rasulillah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha sibran minal ardi zulman tuwaqahu ila sab'i aradin. Jadi Sa'id ini dilarani, apa jenenge, dimusuhi karo binti Aus, Arwa binti Aus ini. Gara-gara apa? Aus ini itu memindah batas tanah. Memindah batas tanah. Wah, jan marakne anyel tenan kok. Pokoknya batas tanah dipindah-pindah marakne anyel tenan. Wah, akhirnya Sa'id bin Zaid niki dawuh, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man akhadha sibran minal ardi, barang siapa yang memindah batas tanah satu jengkal saja dari bumi karena zulman, zalim, maka akan dikalungkan bumi itu, tanah itu kepadanya, ditimpakan kepadanya sampai 7 lapis bumi. Faqala lahu Marwan, la sa'alaka biniyatin ba'da hada. La sa'alaka ora jaluk ing sira sapa bainatun ba'da hada. Nah, tidak setelah itu, setelah diberi pengertian seperti itu, tidak ada satupun apa namanya yang diminta. Faqala Sa'id, Allahumma in kanat kadzibatan fa'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Kalau kamu nanti bohong, semoga Allah memberikan matamu buta dan Allah mematikanmu di tanah ini. Nah, lalu Urwah, faqala Urwah, fama matat hatta dhahaba basaraha, sehingga apa namanya Arwa bin Aus ini dia mati, matanya buta, wa bainama hiya tumsa fi ardiha, dan suatu hari dia berjalan di tanah yang dipindah batasnya, merebut tanahnya Sa'id tadi, idza waqa'at fi khufratin famatat, lalu dia terjatuh pada sebuah lubang
dan dia mati di situ. Ngoten niku lho. Dadi ndongakne wong sing ngelek iki ya sudah ada dari dulu. Ora apa-apa batene wong nganyel itu ndongakne eleke ben apa. Ingat yo lemah kok direbut-rebut. Ndongakne. Ya wis. Aku dawuh Kanjeng Nabi wong niku lek ngelih batese lemah. Lemah iku bakal dibelekne sampai 7 lapis bumi. Ora aku sebar kuwi arep njalukne ngene. Lah ya panggah ora dilih batese panggah ning kono wae. Akhirnya betul-betul didongakne ambek saya. Ya wis tak dongakne. Moga-moga lek kowe panggah batas lemah panggah kok leh-leh, lemahku panggah kok suki. Panggah kok jaluk-jaluk. Tak dongakne. Mripatmu wuta. Besok mati kowe ning lemah kene. Tenan. Suatu hari dia matanya buta, kemudian berjalan di tanah itu dan terjungkal di dalam lubang, akhirnya mati. Seperti itu. Jamaah Ibadah Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaknati orang kafir seperti itu diperbolehkan. Ini macam wong kafir. Senengane ngerusuhi wong ibadah wae. Dan orang-orang yang di situ melukai saudaranya, mengganggu ibadah, mengganggu sholat, itu boleh seperti itu. Dan semuanya akan terkena imbasnya. Jamaah Ibadah, saudara-saudari kita cinta, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga semuanya oleh Allah diberikan selalu keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.